Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nasya Fitri dengan NIM 18230019 dari jurusan akuntansi. Baiklah, saya akan mereview jurnal internasional dengan tema suku atau obligasi syariah yang berjudul Perusahaan mana yang lebih memilih hutang syariah, analisis dan bukti dari perusahaan penerbit suku dan obligasi global. Pembahasan teori. Suku alternatif hutang syariah untuk obligasi telah berada di pasar keuangan global selama hampir 2 dekade sejak pertama kali diluncurkan di Malaysia. Suku awalnya muncul sebagai tanggapan atas permintaan investor muslim untuk aset keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti larangan bunga, dukungan aset klaim keuangan, dan menghindari investasi di sektor terlarang. Menurut laporan Pasar Keuangan Islam Internasional pada tahun 2019, suku tersedia secara global di 29 negara dengan nilai luar biasa USD 490,74 miliar pada tahun 2018 dan tingkat pertumbuhan rata-rata 25,0% sejak 2001. Ukuran pasar suku terdiri dari sekitar 28,5% dari total utang pasar atau suku dan obligasi negara-negara ini pada tahun 2016. Namun, permintaan juga tumbuh di negara-negara non-muslim seperti Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, Luxembourg, Amerika Selatan, dan lainnya. Hal ini karena krisis keuangan global mendorong pemerintah dan perusahaan untuk mendiversifikasi opsi pendanaan mereka, dan suku telah muncul sebagai alternatif untuk obligasi konvensional karena sifat non-spekulatif dan fitur etis dari aset Islam. Kasus yang dibahas. Pertumbuhan penerbitan suku yang fenomenal memotivasi kami untuk mempelajari mengapa perusahaan menerbitkan suku daripada obligasi. Masalah penelitian ini muncul karena suku bukanlah hutang atau ekuitas perusahaan. Namun, para peneliti biasanya menganggapnya sebagai aset, seperti utang yang mereplikasi arus kas setara obligasi, tetapi mematuhi prinsip-prinsip transaksi keuangan syariah. Literatur terbaru menemukan bahwa kepatuhan syariah mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan, tetapi peneliti tidak cukup mengetahui perusahaan mana yang lebih memilih suku sebagai pengganti obligasi dalam struktur modal perusahaan mereka. Studi sebelumnya yang melibatkan pinjaman Islam dengan menerbitkan suku fokus terutama pada isu-isu seperti biaya informasi, penilaian pasar perusahaan penerbit, ketersediaan dana internal, kendala keuangan penerbit, dan penggunaan suku untuk mencapai rasio utang target perusahaan. Objek penelitian. Peneliti mengidentifikasi total 326 perusahaan telah menerbitkan obligasi dolar. Oleh karena itu, sampel terdiri dari 395 perusahaan milik di atas 10 negara dan terdaftar di bursa negara asal. Dari jumlah tersebut, 69 merupakan penerbit suku dan 326 penerbit obligasi. Teknik analisis data. Peneliti melakukan tes empiris utama dalam 2 tahap. Tes tahap pertama menguji kinerja perusahaan penerbit suku dibandingkan dengan mitra penerbit obligasi. Mereka berdasarkan estimasi regresi metode Generalized Method of Movement atau GMM yang menentukan arah dan tingkat signifikan koefisien korelasi parsial antara kinerja perusahaan dan identitas perusahaan sebagai pengguna utang syariah atau penerbit suku. Tes tahap kedua menentukan probabilitas perusahaan yang lebih lemah untuk menerbitkan suku berdasarkan
model probabilistik yang akan memvalidasi hipotesis penelitiannya. Akhirnya, kami memeriksa dengan kuat apakah perusahaan penerbit suku sebagai perusahaan yang lebih lemah memiliki risiko kebangkrutan yang lebih tinggi daripada perusahaan penerbit obligasi berdasarkan sistem GMM. Hasil penelitian. Ketika perusahaan menerbitkan sukuk ke pasar keuangan global untuk meningkatkan modal perusahaan, pengaturan kontrak yang mendasari sukuk yang bertentangan dengan kontrak obligasi memerlukan analisis tentang bagaimana kontrak hutang Islam berbeda dari kontrak hutang murni untuk mengidentifikasi keadaan ketika perusahaan-perusahaan mungkin lebih memilih hutang Islam daripada hutang murni. Analisis kami menunjukkan bahwa konsekuensi hutang dari hutang syariah relatif lebih ringan daripada hutang murni. Penerbit suku dapat menghindari pemantauan pihak ketiga oleh wali eksternal dan menerima insentif pajak untuk memulihkan biaya tambahan untuk penerbitan suku. Mengingat analisis ini, peneliti berpendapat bahwa perusahaan yang secara finansial tidak stabil karena kinerja perusahaan yang lebih lemah secara konsisten dan valuasi pasar yang lebih rendah mungkin lebih memilih hutang syariah daripada hutang murni. Baiklah, sekian review jurnal artikel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.